diwahyukan kepada Rasulullah. Bible itu baru ditulis abad keempat ya. Berasal kodeks tertuanya Vatikanus ya, abad keempat. Hindu malah lebih jauh lagi, bahkan sampai bagi Sapurana. Sekarang pertanyaannya, ketika Al-Quran menyampaikan narasi-narasi ya yang tidak ada dalam beberapa kitab ini, ya contoh Alam-Bia 30 yang saya katakan ilmu kosmologi tadi ya, baru dibuktikan di abad ke-20. Kenapa? Kalau memang kitab-kitab sebelumnya wahyu Allah, kenapa tidak ada tertuang kosmologi di situ? Kenapa tidak ada yang sesuai dengan hasil penelitian oleh para ilmuwan? Nah, coba itu. Kenapa tidak dijelaskan environmental etik di kitab-kitab sebelumnya? Kenapa justru ada di Al-Quran? Bahkan jelas ayatnya Rum 41. Kenapa tidak ada itu di kitab-kitab sebelumnya? Padahal Anda meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya itu adalah kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Kenapa tidak ada penjelasan itu? Kenapa justru penjelasan itu ada dalam Al-Quran? Dan baru bisa dibuktikan di abad ke-20. Nah, coba sampai di sini saja, Bang. Ini yang sebagian kecil dari penelitian saya, belum yang lain. Ya, belum yang lain. Oke, Karena saya selalu sebelum menggunakan disiplin-disiplin ilmu untuk mengkaji. sebelum Bang Ya, silakan. Nungkin Sampai sini dulu, Mas. Assalamualaikum Ustadku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku, Ustadz Tata, Masya Allah. Jangan aku dipanggil Ustadz oleh Ustadz. Wah, ini bahaya ini. Assalamualaikum semuanya, Kang Dito, Bang Goto, Ustadz Arif. Assalamualaikum. Selamat sore, Bang Don King. Wabarakatuh. Don King kejang-kejang Ustaz, karena rum walaf katanya. Iya, tadi Rukat Basuki. beliau mau nekat datang ke masjid tadi, mau syahadat. Aduh, jangan terguncang lah, Melvin. Ini semenung kadet ini. Ya, saya terakhir debat dengan beliau di sini ya, Ustadz Arif ya, Bang Arum. Sini kalau nggak salah, Iya. sini forumnya Bang Dalbo. Iya, iya, tapi turun. Pengaruh itu turun langsung, Pak Ketua ya. Betul. Betul. Jadi begitu Bang Dongkinnya. Nah, kalau Abang memang pernah meriset ya, literasi-literasi itu atau bagian dari narasi-narasi dalam kitab suci, Abang akan mengerti sebenarnya apa sih ini dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu Bang hanya 114 surat ya. Tapi kalau kita bandingkan yang yang 66 kitab 31.101 ayat Protestan Bang, literasi dalam Bible itu banyak yang lemah. Dan itu bukan hanya saya yang katakan, tapi puluhan master-master teologi, profesor-profesor di New Testament sendiri yang sering saya sebut namanya, mulai dari Elizabeth Prophet hingga Robert Leving, kan begitu Bang Dongking ya. Jadi kalau kita meriset Bang, meneliti, itu mesti ya ada bukti-bukti empirisnya ya, bukti arkeolog, manuskrip dan yang lain Bang, begitu. Itu kalau dalam dunia akademisi begitu Bang Dongking. Jadi tidak sembarang saya mengambil keputusan ketika saya menguji selama 6 tahun apa sih sebenarnya keempat kitab suci ini, kan begitu. Yang jelas saya kagum terhadap satu kitab suci yang yang disebut Al-Quran. Kenapa kitab suci umat muslim? Kenapa? Karena narasi-narasi Al-Quran begitu sempurna, kan begitu tertata rapi, terkompositus, kemudiannya struktural. Ibarat alam semesta ini satu dengan lainnya saling berhubungan, antara narasi satu dengan narasi lain saling berhubungan, sambungan perasaannya itu begitu indah. Makanya saya katakan Bang Dongking, kalaupun Anda mengumpulkan seluruh buku yang ada di dunia ini ya, Anda mengumpulkan karya-karya filsuf mulai dari, kalau Pujangga mulai dari Abdul Al-Harsat ya sampai ke Khalil Gibran, kalau filsuf mulai dari Socrates mungkin sampai masuk ke Indonesia Rocky Gerung. Saya banyak baca buku karangan filsuf ya, bahkan saya baca Bertrand Russell punya History of Western Philosophy ya. Tidak ada seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dari grammar terjemahan saja sudah begitu indah dibaca, bagaimana kalau aslinya. Makanya dia diperlombakan, ada namanya tilawatil Quran. Karena kenapa? Frasanya nyambung, begitu indah kedengaran. Padahal kalau dilakukan. Begitu Bang Dongkin. Itu sedikit dari saya. Silakan. Oke. Kedengaran? Ya, silakan. Silakan Bang. Oke. Bang, berbicara kitab suci, ya. Kitab suci ini kan namanya ini etika. Tuntunannya ini semacam tuntunan dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berperilaku. Itulah kitab suci ini fungsinya. Jadi di mana isi kitab suci ini
adalah nubuatan-nubuatan Tuhan atau juga larangan-larangan, perintah-perintah. Disitulah isi kitab suci ini, yang mana semua isinya ini berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Jadi jika ada sebuah kitab suci yang tidak memberikan kemaslahatan bagi umat manusia atau bagi umatnya, maka dia bukanlah termasuk kitab suci, maka dia tidaklah nggak murni dari Tuhan. Karena Tuhan itu menginginkan kebaikan bagi umat manusia, begitu. Nah, mari kita bedah satu persatu kitab suci ini antara Bible dan Al-Quran. Nah, kalau isi Bible atau Alkitab yang kami pegang, itu isinya setahuku bahwa isinya itu benar-benar memberikan pengajaran dalam berperilaku umat manusia, pengajaran yang baik sesuai dengan ajaran Kristus. Tidak ada satu ajaran pun. Bang Dongking, kamu bisa saya tantang ajaran-ajaran yang manfaat untuk manusia. Anda pakai dalil Bible, saya Al-Quran. Nah, sebentar dulu Tata. Contoh ya, Paulus sebagai rasul lah dulu kita bilang, apakah ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Yang kedua, Petrus, adakah ajaran Petrus sebagai rasul Kristus yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau mengarah-mengarah pada ajaran si jahat, maka buang aja ajaran itu. Oke, sekarang ini Bang Nunggi, kamu pakai ajaran Paulus, saya ajaran Al-Quran, misalnya ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Jadi dalam surat Ali Imran 159, kita memang disuruh lemah lembut ya kepada manusia. Dan kita juga tidak boleh marah-marah sebagaimana Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Juga di dalam surat An-Nisa 36. Kita diajarkan supaya berbaiklah kepada orang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Jadi berbaik kepada orang lain, baik itu tetangga yang tua, ya. Bagaimana kita menghadapi orang lain, ya. Juga kita dilarang sombong misalnya. Luqman 18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Juga kita diajarkan memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Khudil af wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Ya. Nah, ini kan ayat-ayat kalau saya gabungkan semua Al-Qur'an dengan hadis, ratusan itu perintah-perintah berbaiklah kepada orang lain, maafkan kesalahan orang lain, ya, bagaimana kita bersosial dengan tetangga. Nah, kamu kalau ingin memperbandingkan kayak gitu, bisa kamu sebutkan ayat satu-satu, ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Kalau saya bisa ratusan itu akhlak tentang di dalam Al-Quran. Ya. Nah, sekarang jangan cuma ngomong, kita langsung pakai ayat. Gimana? Langsung saja Tata, tunjukkanlah ajaran kekristenan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tunjukkan saja. Nah, ya makanya pertama kita adu data dulu. Kebaikan-kebaikan apa yang saya ambil dalam Quran? Anda juga punya kitab Bible. Kebaikan apa yang Anda ambil dari situ? Gini Tat, dia kan nantang tunjukkan yang bertentangan dengan nilai. Kita kasih 2 Yohanes 1, 10, 11. Orang Kristen dilarang menerima tamu orang yang beda agama. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi berbuat baik kepada orang, menerima tamu kepada orang selain Kristen, itu termasuk perbuatan jahat. Gimana itu Pak menurut Anda? Macet. Kalau di Islam
Misalnya kita surah Al-Mumtahanah ayat 8, Tat. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi kamu di dalam agamamu, tidak mengusir kamu dari kampung tempat tinggalmu dan sebagainya. Nggak ada larangan kita bersosialisasi dengan orang di luar Islam. Bahkan Nabi menjamin, barang siapa yang menyakiti zimi, dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Ada ajaran Kristen kayak gitu. Ini baru satu saya tunjuk. Wah, banyak nanti kalau aku mau. Silakan Ustaz Tata, saya sedikit aja ngasih. Iya, iya. Oke. Coba ayat apa Bang Dongki yang mau pamerkan itu? Ayat Kalau ini. mau pakai ajaran Yesus. Ayo. Ini Eh. Kalau kamu minta ke saya, ajaran apa Tata yang harus diikutin? Kalau kamu pakai kitab Quran dan hadis, ribuan saya data-data itu. Ayo. Pak. Kalaulah memang tata ayat yang kalian tunjukkan itu bertentangan dengan nilai-nilai atau lebih cenderung berasal dari ayat si jahat, maka harus kalibrasi ke kami dan tunjukkan apa yang memang kami mengamalkannya atau mengaplikasikannya. Jika tidak, maka Anda jangan memaksakan interpretasi Anda ke kami karena itu tidak kami imani. Begitu. Tanya dulu ke aku, Dom King. Bukan Apa dalil benar itu. jika yang Waduh. sebentar, Yang kita makanya aku bentar, bilang Bang Don apakah King itu- dan Bang Don King, yang kita bicarakan ini bukan kelakuan Iya. orang, tapi yang kita bicarakan ini kitab suci, Bang. Kitab sucimu melarang Iya. kamu menerima tamu beda agama. Mau kamu mengamalkan atau tidak itu urusanmu. Tapi kitab sucimu bicara seperti itu, gitu loh. Aku nggak peduli sikap orang Kristen seperti apa, saya nggak peduli. Karena yang saya pedulikan adalah apa yang diajarkan dalam kitab suci, ya gitu. Jadi yang kalian baca bukan begitu maknanya. Begini dia, kitab suci tanpa perbuatan pengamalan maka itu ya kitab yang nggak bener lah. Yang dilihat bukan kitab sucinya, amalannya yang paling penting, perbuatannya. Dari buah-buahnya lah engkau akan tahu siapakah tuannya. Jadi, adakah buah-buah perbuatan orang Kristen yang mencerminkan kami ini umat si jahat? Itunya maksudku. Nah, kalau kita melihat agama itu dari perbuatan orang, maka tidak ada agama yang benar. Kenapa bisa begitu? Karena pengikut agama itu relatif dia. Di Kristen ada yang baik, ada yang jahat. Di Islam ada yang baik, ada yang jahat. Di Hindu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi tolak ukur bukan dari perbuatan manusia itu. Nanti kalau ada orang ngomong mayoritas pemain film porno Kristen, mau dikatakan itu mencerminkan Kristen? Nggak bisa seperti itu. Maka yang kita nilai adalah kitab sucinya. Kitab suci ini bunyinya kok seperti ini sih? Kan begitu, Bang. Sekarang gini aja, Bang. Coba kau tunjuk ayat toleransi dalam Bible deh. Nanti saya tunjukkan ayat toleransi dalam Quran. Ada enggak ayat toleransi dalam Bible? Toleransi adalah memberi kebebasan kepada setiap pengikut agama untuk memeluk agamanya sesuai dengan apa yang dia yakini. Coba, mana ada ayat toleransi dalam Bible? Ya, Yesus berkata, ini kan, inti dari hukum Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu artinya sebenarnya ayat itu menyatakan kita mengasihi semua manusia, mau Islam, Kristen, nggak ada masalahnya itu. Kalau Islam susah dibantu aja, kalau Kristen susah dibantu juga. Kristen salah ya Nggak ditegur. nyambung datanya. Waduh, Melvin. Itu bukan ayat Waduh. toleransi, Bang. Anda jangan-jangan nggak ngerti toleransi itu. Toleransi lah, kasih kan, Nah. kasih itu kan toleransi. Kalau di Islam kan secara eksplisit, Bang. Bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Iya kan? Aku Ya. tidak akan menyembah Tuhanmu dan kamu tidak akan menyembah Tuhanku. Oke. Itu memberi kebebasan. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Itu ayat toleransi. Nah, di Bible ada enggak seperti itu? Kalau ayat yang Anda tunjukkan itu bukan termasuk ayat toleransi. Itu ayat sama seperti yang tertulis dalam surah Al-Muntahanah itu tadi. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, itu ayat-ayat yang sifatnya itu sosial. Yang saya maksud yang berkaitan langsung dengan memberi kebebasan orang untuk menjalankan agamanya. Inilah yang saya maksud toleransi. Ada enggak dalam Bible seperti itu? Semua ajaran Kristen itu berbasis pada kasih. Ajaran kami ini ajaran kasih. Allah itu adalah kasih. Allah kami itu kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi sesamanya dan dia berkata mengasihi Allah, dia itu pendusta. Aku mengasihi Allahku tetapi dia membenci sesamanya, maka pastilah dia itu pembohong. Begitu. Tapi aku mau nanya Pak Sugi, aku nanya dulu. Bentar, sedikit saya tanggapi dulu dong. Gampang itu nanya, gampang. Jadi Anda tadi mengatakan kalau membenci sesamanya itu bohong. Lah Yesus mengajarkan membenci itu. Gimana? Barang siapa ya yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, anak laki-laki, anak perempuannya, dia tidak layak menjadi pengikutku. Gimana itu? Itu artinya maknanya tuh nggak begitu-begitu kotelan. Jadi Nah, artinya itu mengikut Yesus itu. Kata benci mau artinya diterjemahkan apa, Bang? Mau ditafsirkan apa, Bang? Mengajarkan tentang mengikut Yesus itu totalitas mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu bukan setengah-setengah atau hangat-hangat kuku. Begitu. Oh artinya. gitu. Di dalam Iya. Islam, ya sedikit Bang gantiannya. Di dalam Islam juga ada totalitas. Silakan. Tetapi tidak disuruh membenci. Pernah Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai setelah nyawaku. Kata Rasulullah, belum. Belum Umar, artinya belum sempurna imannya. Lalu Umar berkata, kalau begitu engkau adalah orang yang aku cintai melebihi nyawaku. Nah itu baru betul. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kalau kamu tidak membenci dirimu, anakmu, bapakmu, kamu tidak layak bagiku. Tidak ada seperti itu. Bahkan di dalam Islam, walaupun kita beda keyakinan dengan orang tua kita, apa kata Al-Quran? Jangan kamu berkata ah. Berkata ah saja kepada orang tua kita dilarang itu di dalam Islam. Tapi Yesus berkata apa? Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, dia tidak layak bagiku. Bahkan ketika ada orang mau mengikuti Yesus, ayahnya meninggal, orang itu berkata kepada Yesus, Guru, izinkan aku menguburkan ayahku. Apa kata Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Lalu murid yang lain berkata begini, Guru, izinkan aku pamit kepada orang tuaku. Barang siapa yang menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Jadi setelah mengikuti Yesus memang harus membenci dia. Bahkan Yesus sendiri tidak mau mengakui ibunya kan. Waktu Yesus itu berbicara ada orang banyak, lalu ada orang berkata, Tuhan, itu di luar ada ibumu. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dia tidak mengakui ibunya. Bahkan selama hidupnya tidak pernah memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani. Tapi apa nyebutnya dia? Bunaika, perempuan, bukan matera, bukan, tapi bunaika. Tuh, gimana itu? Oke. Menjawab tentang ibu Yesus nggak pernah, kau bilang nggak pernah memanggil ibu. Di perjamuan di Kana, ketika Yesus mengubah air jadi anggur, ibunya itu berkata kepada Yesus, si pemilik pesta ini sudah kehabisan anggur, katanya. Tapi Yesus berkata, Yesus tahu maksud mamanya ini, ibunya ini, agar dia mungkin memberikan suatu tanda mukjizat agar jangan malu si pemilik pesta. Lalu dia berkata, Ibu, waktuku belum tiba saatnya. Artinya
belum saatnya dia untuk menampakkan pada dunia tentang pelayanannya, mukjizatnya. Tetapi Yesus, ibunya juga tetap berkata kepada pelayan-pelayan itu, jika nanti disuruhnya, apapun yang disuruhnya laksanakan. Di situ Yesus berkata ibu kok, itu diakuinya ibunya. Iya, itu terjemahan, Pak. Kau lihat bahasa Yunaninya itu. Hai perempuan, hai Gunaika. Nggak ada di situ Ya. Matera. Coba Anda cek lagi itu. Itu Sebentar. terjemahan bahasa Indonesianya memang begitu. Tapi dalam Yunaninya itu nyebutnya Gunai dia. Bukan Oke. Matera, Pak. Itu kan di dalam Yohanes 11 itu kan. Giliranku Ustaz bertanya dulu sama kau Ustaz. Ah, Ustaz tadi kau bilang pada saat toleransi di Islam ada ayat yang mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu dan Tuhanku juga tidak akan, kau juga tidak akan menyembah Tuhan yang kusembah. Aku mau tanya Ustadz, pernyataan